Bab 26. Bocah indigo. Jangan pergi, Bu. Iwan mohon jangan pergi, pintaku sambil merengek seperti anak kecil. Walau kenyataannya aku memang masih kecil. Umurku baru 8 tahun, tapi pola pikir dan penglihatanku melebihi anak seusiaku. Aku seperti remaja yang terjebak dalam tubuh anak-anak. Memangnya kenapa, Wan? Tanya Bu Zalia heran. Dahinya berkerut, mengikuti tatapan mataku yang menatap tajam di sebelahnya. Aku tahu bulu kuduk Bu Zalia merinding. Saat ini, ia tidak melihat apa-apa di sampingnya, tapi bisa merasakan auranya. Sedangkan aku justru tampak dengan jelas. Aku melihat sesosok pria tinggi berjubah hitam di samping Bu Zalia. Mungkin ada sekitar 2 meter tingginya. Tangannya menggenggam bahu Bu Zalia erat dengan kuku yang panjang dan hitam. Makhluk itu menunduk hormat pada pria bersama Bu Zalia, karena memang dialah tuannya. Pokoknya jangan pergi, Bu. Iwan mohon sama Ibu, pintaku dengan wajah memelas. Aku tahu bapak ini mau berniat jahat pada Bu Zalia, dan aku tak akan membiarkan semua itu terjadi. Hei bocah, berani sekali kamu melarang kami untuk pergi. Memangnya siapa kamu, hah? Hardi bapak itu lantang padaku. Makhluk peliharaannya juga kini menatap ke arahku penuh amarah. Wajahnya gelap ketutup jubah, namun sinar matanya menunjukkan bahwa ia marah. Sinar matanya yang tadi hijau terang kini berubah menjadi merah darah. Aku menelan salivaku dengan susah payah. Nyaliku sedikit ciut melihat warna merah matanya, tapi aku tak juga mau melepaskan rangkulan tanganku pada lengan Bu Zalia. Semua orang yang ada di toko ini memandangku dengan heran, termasuk Mbak Neneng dan Mas Yoga. Mereka berdua baik padaku, sudah menganggapku seperti adik sendiri. Iwan, ada apa ini nak? Kenapa kamu jadi seperti ini? Sudah lepaskan ibu mau pergi sebentar ya. Wajah Bu Zalia yang biasanya manis berubah menjadi menakutkan, membuatku memejamkan mata karena takut. Aku tahu itu bukan wajah aslinya, melainkan permainan makhluk astral yang ada di sebelahnya. Sudah lepaskan, kamu gak malu dilihat orang banyak. Sudah seperti monyet saja. Dekap tangan istri saya kuat, bentak bapak itu lagi. Aku yang takut membuka mata, justru membacakan surat Yasin yang selama ini aku hafal. Sambil kakiku menginjak jempol kaki Bu Zalia kuat. Tanganku merasakan suhu tubuh Bu Zalia memanas. Lalu aku mendengar suara Bu Zalia yang mengeram sejenak lalu merintih kesakitan. Aku tak peduli, aku tetap membaca surat itu hingga habis dengan suara lirih. Namun dapat didengar dengan jelas oleh Bu Zalia. Hingga aku merasakan tubuh Bu Zalia linglung di sebelahku. Barulah aku membuka mata. Astagfirullahalazim, Bu Zalia, teriak Mbak Neneng kaget. Ia berlari di sampingku, membantuku memapah tubuh Bu Zalia ke kamar belakang. Mulutku masih berkomat-kamit membaca surat Yasin, hingga ayat terakhir dan ditutup dengan ayat kursi 3 kali. Aku tidak tahu apa yang kubaca ini benar atau tidak untuk mengusir makhluk itu. Namun yang pasti setiap aku takut melihat kehadiran mereka, ayat yang kubaca ini cukup ampuh memenangkan ketakutanku. Zalia, hei bocah, kau apakan dia? Dasar anak tak tahu. Pak, kalau ngomong sama anak kecil yang lembut dikit dong, mulutnya kasar banget. Jawab ibu-ibu yang belanja memotong ucapan bapak itu. Sudah sana, Anda pulang saja sana. Orang lagi pingsan malah Anda ngomel-ngomel gak jelas. Memangnya anak ini salah apa? Wajar saja jika dia mau bersama ibunya. Kok Anda malah melarang? Kalau mau sama ibunya ya harus satu paket sama anaknya juga dong. Timpal ibu satunya lagi. Sepertinya mereka salah paham, mengira Bu Zalia janda dan aku adalah anaknya. Karena dikeroyok oleh ibu-ibu, akhirnya bapak itu pergi dengan rasa kesal. Aku dan dibantu Mas Yoga memanggil taksi untuk mengantarkan Bu Zalia ke rumah. Karena aku tak tahu rumah Bu Zalia di mana. Namaku Iwan Setiawan. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah pantai asuhan. Itu yang aku tahu. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat mereka yang tak kasat mata. Awalnya aku tak mengerti, aku menganggap mereka sama sepertiku, hingga tak jarang aku kerap bermain bersama mereka. Lagi pula tampilan mereka tak jauh beda denganku, namun semakin bertambahnya usia, kemampuanku itu juga semakin bertambah. Aku mulai melihat penampilan-penampilan makhluk penghuni lain di dunia ini. Dengan tampilan mereka yang berbeda-beda, bahkan mengerikan. Lebih tepatnya saat aku berumur 5 tahun, aku berteriak, aku histeris. Bahkan tak jarang aku memberontak seperti orang kesurupan. Mereka seolah senang mendekatiku dan membuatku ketakutan.
Aku tak tahu aku bisa mendapatkan kekuatan ini dari mana. Jika bisa meminta, aku tak mau memiliki kemampuan ini. Aku dimusuhi, aku dikucilkan di panti, sehingga hampir semua orang panti menganggapku anak gila. Hanya Bu Endanglah yang selalu menyayangiku dengan tulus. Bu Endang adalah janda yang ditinggal mati suaminya karena kecelakaan. Ia tak memiliki seorang anak karena mengidap kista. Tepat saat umurku menginjak 6 tahun, pihak panti mengambil keputusan untuk mengusirku karena menurut mereka kehadiranku mengganggu kenyamanan dan ketenangan panti. Bahkan tak jarang para orang tua yang datang dan berniat mengadopsi anak justru mundur karena melihat aku yang sedang kambuh. Mungkin karena kasihan atau memang menyayangiku, Bu Endang justru mengadopsiku, lalu membawaku pergi jauh dari pantai tempat aku dibesarkan. Hingga kini kami hidup bersama, susah senang dan pahit bersama. Kista yang semakin membesar menggerogoti tubuh Bu Endang ibuku, membuatnya lemah tak berdaya berbaring di atas ranjang. Tak banyak yang dapat dilakukan ibuku, ia hanya bisa berbaring dan berjalan ke kamar mandi saja, sedangkan aktivitas yang lain tak mampu beliau lakukan. Itu sebabnya aku harus kerja yang rajin agar dapat membawa ibuku berobat. Aku tak mau kehilangannya. Hanya dialah yang aku miliki di dunia ini. Aku tak mengenal siapa ibu dan bapakku yang sesungguhnya. Yang aku tahu, Endang Sulastri adalah ibuku. Terima kasih banyak ya nak, kalian sudah mengantar Zalia sampai ke rumah. Nama kalian siapa? Tanya ibunya Bu Zalia. Wanita tua yang begitu lemah lembut. Wajah tuanya tampak khawatir saat kami mengantar Bu Zalia ke rumah ini dalam keadaan linglung. Bu Zalia kini sudah berada di kamarnya, namun hatiku masih begitu khawatir. Mbak, bagaimana keadaan Zalia? Apa dia baik-baik saja? Seseorang yang datang dengan wajah yang sama paniknya dengan ibunya Bu Zalia. Bapak tua yang sama tuanya dengan ibunya Bu Zalia. Mungkin mereka adalah kakek dan neneknya adik Alia. Sungguh beruntung adik Alia, dia bisa memiliki keluarga yang lengkap. Untung kamu cepat datang, Jafar. Mbak rasa ada yang aneh pada Zalia. Akhir-akhir ini ia tampak seperti berbeda dari biasanya. Tadi saja dia pulang ke rumah dalam keadaan linglung, ujar nenek Alia. Yang benar, Mbak, kakek Alia bertanya seolah tak percaya. Aku dan Mas Yoga hanya diam memperhatikan mereka berdua berbicara. Sesekali kami mencicipi minuman dan kue yang disuguhkan di atas meja ini. Apalagi Mas Yoga, ia tampak begitu menikmati kue lapis itu. Maklum, hanya orang kaya yang bisa membeli kue ala sultan ini. Kalau kantong kami mah bisa beli gorengan aja sudah girang. Bolehkah saya berbicara, Pak, Bu? Ujarku sopan dan ragu-ragu. Aku tak tahu harus memanggil mereka seperti apa, jadi aku memanggilnya dengan sebutan ibu dan bapak. Panggil aku paman saja, sepertinya usiamu masih belia nak, tanyanya. Setelah memperhatikanku secara seksama, aku mengangguk. Benar paman, baru 8 tahun, jawabku. Mata nenek Alia melebar sempurna. Benarkah? Pantas dari wajahku masih mirip bocah. Apa kamu bekerja di toko juga? Lagi-lagi aku menganggukkan kepala menjawab pertanyaannya. Aku tak menyangka Jafar, Zalia tega memperkerjakan seorang anak kecil di tokonya. Sesal nenek Alia. Aku gelagapan, aku tak mau karena salah paham aku justru kena pecat. Bukan begitu, Bu. Aku yang meminta pada Bu Zalia untuk menerimaku. Aku butuh pekerjaan ini untuk biaya hidup kami, jawabku cepat. Biaya hidup kami? Tanya kakek Zalia. Dahinya berkerut dengan mata yang menyipit melihatku. Aku menundukkan kepala, serasa berada di ruang interogasi. Dan sekarang akulah tersangkanya. Aku dan ibuku paman, aku memiliki seorang ibu yang keadaannya sedang sakit parah. Jika aku tidak bekerja, lalu bagaimana aku dan ibuku bisa makan? Bagus nak, aku bangga melihatmu. Puji kakek Alia membuatku bangga, serasa dipuji orang tua sendiri. Sebenarnya begini, aku tak yakin jika kalian semua mempercayaiku. Tapi aku harus mengatakan ini, aku memiliki mata batin yang tak semua orang bisa memilikinya. Dan aku melihat, ujarku ragu, aku melihat ekspresi mereka satu persatu. Namun nyatanya mereka mendengarkan ucapanku. Lihat apa? Katakan nak, tanya nenek Alia.
Aku melihat ada makhluk astral di samping Bu Zalia. Sepertinya Ibu Zalia kena sesuatu yang dikirimkan oleh orang yang sedang dekat dengannya, atau bisa juga orang jauh. Serius, kamu bisa melihat yang gitu, Wan? Kamu nggak bohong kan? Bisik Mas Yoga padaku. Benar, Mas, jawabku lirih. Bagiku ini bukanlah sesuatu kebanggaan, tapi sesuatu yang menyedihkan. Ah, kamu bohong kan? Biar tampak keren. Bisiknya kembali sambil menyikut lenganku. Aku sedang serius, Mas. Aku tidak bercanda. Jawabku tegas. Mas Yoga terdiam sambil menggaruk pelipisnya. Mungkin ia merasa bingung atau tak percaya. Sama aku juga terkadang serasa mimpi bisa melihat mereka. Andai ini memang mimpi beneran, maksudmu Zalia diguna-guna? Tanya kakek Alia menyela. Kami berdua yang sedang berbisik-bisik. Aku mengangguk sambil menunduk. Aku tak yakin mereka akan percaya padaku. Secara zaman yang sudah modern dan canggih seperti ini, tak banyak orang yang masih percaya akan sesuatu yang gaib. Apa yang dikatakan anak itu benar, Bu, Pak. Mbok lihat sendiri, sebelum Mas Yuda pergi dari rumah ini, ia mendekat pada galon yang ada di atas meja piring. Mbok pikir Den Yuda mau minum, ternyata enggak. Timpal seorang pelayan yang baru saja datang dari dapur. Ia mendengarkan pembicaraan kami, lalu berkomentar. Terus kenapa Mbok enggak bilang pada kami? Kenapa tidak Mbok langsung buang saja apa yang ia letakkan di dalam air itu? Tegur Nenek Alia. Wajahnya mulai tampak memerah karena marah. Wanita yang dipanggil Mbok itu menunduk. Maafnya, Mbok lupanya, tapi air itu sudah Mbok buang dan tempatnya sudah dicuci bersih, jawabnya. Terus kenapa putriku masih kena? Murkanya. Maafkan si Mboknya, Mbok nggak tahu kalau Non Zalia sudah minum air itu, jawab Mbok dengan rasa bersalah. Sudah Mbak, tidak ada gunanya lagi kita marah-marah saat ini. Yang penting sekarang kita mencari jalan keluarnya. Kakek Alia menengahi. Aku setuju dengan pendapat bijaknya. Terus sekarang bagaimana, Jafar? Tenang Mbak, nggak usah panik. Aku punya kenalan orang yang bisa meruqyah orang yang sakit, dibuat oleh hal-hal semacam itu. Harus Jafar, kamu harus cepat membawa Zalia ke tempat orang itu, biar dia cepat diobati. Mbak nggak mau terjadi sesuatu pada Zalia. Ah, sakit. Ibu, sakit. Jerit dari kamar Bu Zalia membuat kami terkejut. Dengan cepat kami semua bangkit dari duduk. Baru saja kakiku ingin melangkah, menyusul nenek dan kakek Alia. Mas Yoga justru menarik lenganku. Wajahnya tampak sedikit ketakutan. Wan, kita pulang saja yuk. Bulu kudukku merinding. Penakut banget sih Mas, kalah sama aku yang masih bocah, ledekku. Tapi dengan santainya Mas Yoga mendorong kepalaku dengan tangannya. Ye, ini bocah, sudah berani ngeledek aja. Kamu nggak dengar itu? Bu Zalia jerit-jerit kesakitan. Aku takut, ayo kita pulang ke toko sekarang. Lagi pula kasihan, Neneng di toko sendirian. Gila Mas Yoga. Aku memutar mata jengah. Penakut mah, bilang saja penakut. Pakai alasan Mbak Neneng segala. Ah, Paman sakit, kepalaku sakit. Paman tolong, bilang padanya jangan menusuk kepalaku. Tuh kan, teriak lagi, ayo pulang Iwan. Iwan, kamu mau kemana? Ya ampun ini bocah toge, seru Mas Yoga jengkel. Tanpa memperdulikan ucapannya, aku justru berlari ke arah kamar Bu Zalia. Suara teriakannya begitu menyayat. Aku yakin ada sesuatu yang tak beres yang sedang terjadi di sana.